Ya, sebagai salah satu organisasi perusahaan media cyber di Indonesia, dan kebetulan kita adalah merupakan organisasi terbesar di Indonesia bahkan di dunia menurut versi Menteri Pariwisata, kita coba mensinergikan seluruh anggota, dan kewajiban anggota bagaimana berserikat itu saling melengkapi, mensinergikan dirinya dan yang lain untuk mencapai satu titik, membangun sebuah ekosistem. Nah ini karena apa? Saat ini tidak bisa tidak bahwa untuk menghadapi persaingan global ini harus ada kolaborasi. Mungkin itu yang dalam waktu dekat menjadi target kita, membangun kultur ini. Nah, membangun kultur ini karena ini baru 5 tahun, nanti 7 Maret. Nah ini target kita dalam periode pertama ini, kita ingin membangun kultur organisasi. Kalau bahasa mengayomi mungkin kita ini organisasi, tetapi kita coba mensinergikan. Nah untuk mensinergikan itu bagaimana saling melengkapi, karena ini startup, bahasa UMKM, tapi dalam bahasa media cyber itu startup rintisan. Nah ini karena semua adalah rintisan, kita berusaha berkolaborasi dan membangun newsroom bersama. Nah ini langkah pertama kita, tahun yang lalu kita membangun newsroom bersama, bagaimana seluruh anggota SMSI dapat berkolaborasi. Kita menyiapkan berita, bank berita dan bank data, di mana newsroom itu terbuka. Nah kita juga newsroom itu terbuka, kita buat Siberindo, sehingga seluruh media-media yang bergabung di SMSI dapat mengambil berita itu dengan gratis dan dengan biaya yang sangat ringan. Mereka tidak perlu menempatkan wartawan di Papua atau wartawan di Kalimantan. Dia cukup mengambil berita-berita dari newsroom, sehingga mereka secara finansial bisa terbantu dan kontennya dapat tercukupi. Sampai hari ini kita sudah jalan 1 tahun lebih ya, di launching Oktober 2020. Sampai hari ini kita masih jalan. Ya kita agak sedikit terseok kemarin karena sampai hari ini kita ada COVID, semua kawan-kawan terganggu. Tetapi kita terus bagaimana tetap survive. Harapannya ke depan newsroom ini akan kita bangun nanti menjadi platform. Untuk itu kita saat ini melengkapi dengan membangun coba melompat. Nah, melompat kita membangun kripto ya. Nah kripto ini pembiayaan untuk komunitas, sehingga nanti kawan-kawan anggota SMS itu harus berbayar di Siberindo itu dengan berbayar barter dengan kripto yang kita bangun dan kita bagikan, sehingga sampai satu titik harapan kita kripto itu jadi liquid. Selain itu juga kita bagaimana menjaga sinergitas ini tetap continue, sehingga ada semacam terbentuk kultur serikat, gotong royong. Nah karena sendi ekonomi kita itu gotong royong, koperasi gotong royong. Nah ini seperti itu kira-kira, karena kita akan mengembalikan ekonomi startup atau ekonomi UKM ya, rakyat itu dengan gotong royong. Karena salah satu kekuatan startup media-media kecil itu kolaborasi gotong royong. Kalau tidak, ya tidak akan pernah sampai, kita tidak akan pernah mampu berhadapan dengan konglomerasi. Satu-satunya yang bisa kita siapkan adalah kolaborasi itu. Untuk tetap survive itu, kalau dulu mungkin media sedikit, kita bisa mendapatkan revenue dari pemerintah atau dari iklan-iklan pemerintah atau swasta yang berjejaring, kita yang punya jejaring. Tetapi ke depan ini mungkin kita tidak bisa terlalu banyak berharap, karena satu provinsi, kabupaten, kota itu sudah ratusan media. Bagaimana lagi pembaginya kan gitu. Nah untuk itu kita membangun komunitas. Nah komunitas ini yang sebabnya
kita mau tidak mau kita dorong ada semacam kripto ini, kalau di luar itu ada kripto anarki ya kan. Karena kita tidak dapat kue di luar, maka kita menciptakan ekosistem di mana ekosistem ini kita bisa saling menghidupi. Nah, bagaimana penting kita survive 3-4 tahun ke depan. Kita harap kripto ini untuk internal kita, karena ini alat bayar, alat barter komunitas saja. Tetapi 3-4 tahun ketika kita liquid, setelah listing dan liquid, dan ini menjadi kekuatan baru untuk kita melompat lebih jauh. Dan mudah-mudahan kawan-kawan bisa jadi orang kaya semua nanti ketika ini liquid dan diterima. Sementara ini kan kita masih transfer saja. Ya, itu kira-kira. Ya. Puji syukur pada Tuhan ya, bahwa kripto ini merupakan pembelajaran sekaligus lompatan untuk kawan-kawan, di mana kawan-kawan di daerah itu rata-rata pengusaha yang tadinya adalah wartawan, yang notabene tidak pernah bermain di digital atau alat tukar masa depan. Ini kita paksa melompat belajar, dan ini menjadi sesuatu yang baru. Mereka sangat merespon, mereka sangat antusias, sehingga mereka berbondong-bondong untuk belajar. Itu satu. Lantas kalaupun ini mereka, karena kita komunitas, lebih enak kita menciptakan kondisi untuk semua menahan, untuk tidak melempar keluar, dan menyiapkan juga, jika komunitas ini kita juga menyiapkan MCM. MCM itu Millennial Cyber Media, di mana Millennial Cyber Media ini adalah badan otonom yang dibentuk SMSI bagi pelajar, mahasiswa, dan milenial, nanti untuk kita optimalkan menjadi komunitas kita, ekosistem kita untuk bertransaksi dengan kripto ini. Sehingga kita ada komunitas yang besar, sehingga ada komunitas, ada kesepakatan, dan kripto itu menjadi satu alat tukar. Sampai hari ini kawan-kawan di daerah itu, karena latar belakangnya wartawan, mereka punya usaha lain. Artinya kan kalau kita ke depan itu berharap ada ekosistem yang saling mampu disinergikan dan menghidupi. Tapi saat ini setiap individu ada alternatif income untuk tetap menghidup idealisme dan bisnisnya. Nah, kalau enggak itu mungkin kita semua sudah tumbang. Nah, idealisme untuk menghidupi untuk menghidupi bisnisnya ini dengan gagasan-gagasan, sambil menunggu waktu tertentu nanti kita bisa bersama-sama membangun masyarakat PES Indonesia yang berangkat dari bawah. Ya, media besar yang disupport konglomerasi, teknologi, SDM yang luar biasa. Kami melihat itu bukan persaingan, bukan juga, kami tidak pernah menempatkan ya bahwa itu kompetitor, tetapi kami melihat itu sebuah tantangan bagaimana kita bisa melampaui mereka. Karena apa? Saat ini tidak ada lagi media besar yang mainstream, semua jadi mainstream dulu sudah jadi konvensional, sehingga mungkin ketika kita yang kecil-kecil malah mampu melompat. Nah, mereka ketika akan melompat, mereka terkendala SDM yang begitu besar, yang harus bersama-sama melompat. Sudah itu fasilitas yang begitu besar, sehingga menjadi beban baru kalau dia melompat. Untuk itu mereka harus menyelesaikan dirinya dulu. Dan ini butuh waktu. Dan bagi kami, malahan bukan tantangan, bukan kompetitor, malahan sudah masa lalu. Yang kecil-kecil ini kita berharap melompat semua bareng-bareng. Itu kira-kira. Jadi karena kecil jadi lebih lincah ini maksudnya. Ya kira-kira itu. Karena kecil kita lebih lincah, setiap saat kita bisa melompat, mereka tidak bisa. Istilahnya sudah begitu gemuk gitu. Verifikasi itu, jika itu satu syarat ya, salah satu persyaratan dalam berbisnis ya harus kita penuhi. Tetapi apakah persyaratan itu nanti menjadi kebutuhan masyarakat PES dan masyarakat itu sendiri? Nah, itu menjadi pertanyaan.
ketika kita tidak berharap lagi pada iklan-iklan, kita sudah masuk ke dunia, melompat ke masa depan, orang sudah tidak bicara terverifikasi atau tidak terverifikasi. Dan ini mesti ada regulasi dan Dewan Pers harus revolusioner. Artinya harus mampu melompat juga. Kalau enggak itu Dewan Pers dengan regulasinya, sementara Dewan Pers sendiri tidak boleh membuat regulasi, akan tertinggal. Dengan kemajuan teknologi dan kemajuan, kita sudah bicara metaverse. Sementara metaverse dan nanti terintegrasi, termasuk news ya, terintegrasi. Sementara kita tidak pernah bahas ini di Dewan Pers sampai hari ini. Iya, gitu. Masih yang dibahas bagaimana sistem dengan pola konvensional. Nah ini bahaya sekali kalau tidak cepat melompat. Itu kira-kira. Sebenarnya itu ideal baik kalau kita ideal sekali ada verifikasi administrasi dan faktual. Kalau itu kita di masa lalu. Tetapi hari ini mungkin itu perlu ditinjau ulang. Mengapa tinjau ulang pada pelaksanaannya? Lantas pelaksanaannya apakah tidak terlalu menjadi beban sehingga malahan kita membatasi kemerdekaan pers itu dengan tumbuh kembangnya pers. Mungkin setiap bulan sekarang bertumbuh lebih dari 100, tetapi anggota Dewan Pers yang sangat sedikit, kecuali ada regulasi baru. Sehingga ini ketika itu menjadi persyaratan yang harus dipenuhi, dan ini kan membatasi usaha pers dan membatasi karya-karya jurnalistik. Kenapa? Ketika usahanya dibatasi, penghasilannya berkurang. Karena perspektif saya sebagai pengusaha pers, penghasilan kurang, wartawan juga pendapatannya tidak baik, sehingga produk jurnalistiknya tidak baik. Mengapa tidak diadakan kemudahan-kemudahan? Toh sekarang semua menjadi mudah. Mengapa kita tetap berpikir tentang hal-hal yang konvensional? Ada perbuatan melawan hukum, siapapun harus ditindak. Tidak harus wartawan. Seluruh masyarakat Indonesia harus dilakukan sama. Nah, bagaimana masyarakat pers kalau ada oknum itu juga, tetapi memang kita harus prihatin ya dengan banyaknya pers. Kita prihatin juga banyaknya pers ternyata bukan tumbuh kembang kesadaran masyarakat untuk memahami pers menjadi sebuah mitra dalam membangun bangsa, tetapi menjadi seolah-olah musuh, sehingga ada pembunuhan terhadap wartawan. Ini kan ada semacam pemikiran yang berbeda. Nah, untuk ini kita harus mengedukasi wartawan bahwa wartawan yang karyawan kita itu ada fungsi mendidik. Artinya proses pendidik atau mendidik itu ada kegagalan di situ, sehingga kita memang harus terus-menerus melakukan pelatihan untuk wartawan meningkatkan kompetensinya. Ya, itu pembinaan itu memang menjadi keharusan bagi seluruh perusahaan pers, karena wartawan itu merupakan karyawan di perusahaan-perusahaan tempatnya bekerja. Untuk itu tanggung jawab perusahaan pers untuk melakukan pembinaan, lantas melakukan pelatihan sampai menghantarkan wartawan tersebut pada kompetensi tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Masih dalam koridor masyarakat pers ya. Artinya ketika wartawan membuat perusahaan, atas dia juga bekerja di situ. Dan ini yang namanya media kecil ya, mungkin UMKM, startup, dia direkturnya, dia juga kadang-kadang juga melakukan liputan. Dan ini kadang-kadang juga dia melakukan edit selaku editor. Nah, ketika dia mampu membedakan tugas dan fungsinya, tidak masalah. Tetapi ketika dia sudah tidak mampu lagi itu, mesti harus berhenti. Dan dia harus memilih, dia sebagai jurnalis atau sebagai pengusaha. Dan ini harus dan tegas. Begitu juga saya berharap anggota SMSI juga mengidentifikasi dirinya. Nah, ini yang paling penting. Mengidentifikasinya dirinya, gua mau jadi pengusaha atau jadi profesionalisme. Itu profesional sebagai wartawan. Karena dua hal ini berbeda.
ada dinding api yang hal memisahkan. Kenapa? Kalau wartawan itu tabu bicara bisnis, mencari iklan dan sebagainya. Tetapi kalau wartawannya atau anggota organisasi wartawan, tetapi anggota SMSI wajib mencari iklan karena perusahaan. Nah, dua hal yang sangat kontradiktif. Nah, ini maka dia harus memilih. Itu SMSI sudah memberi edaran bagi kawan-kawan yang aktif di jurnalis dan menjadi pengurus edaran himbauan pengurus organisasi profesi untuk memilih di profesi atau di bisnis. Ini dua hal yang harus dipisah. Untuk jangka menengah dan panjang ini harus dipisah. Sekarang gini Bang, Humanis, masuk humanis. sebelum menjelang Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari yang akan datang ini, apa makna HPN bagi SMS? HPN itu merupakan sebuah jejak monumen historis untuk bangsa ini, karena HPN itu sendiri tidak dapat dilupakan daripada perjuangan para jurnalis dalam rangka menjaga kemerdekaan dan mempersatukan bangsa. Nah, untuk itu bagi kami HPN itu merupakan sebuah momen yang memang menjadi tidak terpisahkan dengan kelahiran SMS itu. SMS itu jadi HPN itu merupakan tonggak dan mata rantai perjuangan untuk masa depan bagi SMSI. Dalam rangka HPN ini kita berusaha untuk bagaimana mengkonsolidasikan anggota untuk memahami tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara. Itu pertama. Kedua, pada HPN ini kebetulan HPN dengan HUT SMS itu jaraknya cuma hitungan hari. Kalau HPN 9 Februari, HUT SMS itu 7 Maret, jadi tidak sampai 1 bulan. Nah, momentum ini juga kita mendorong pengurus dan anggota menyadari pentingnya SMSI untuk melompat mempersiapkan generasi akan datang dalam rangka penguasaan cyber media. Jika tidak, maka kita akan ketinggalan, dan benteng pertahanan, harapannya benteng pertahanan itu tidak pada heroisme masa lalu, tetapi hari ini mempertahankan masa depan generasi. Kami berharap momentum HPN yang menjadi hajatnya masyarakat pers, yang dinaungi Dewan Pers, ada kesadaran baru bagi Dewan Pers untuk melihat masa depan pers lebih luas.